Jaksa berdasarkan pemeriksaan oleh polisi membuat konstruksi bahwa ketiga pelaku saudara Mario Dandi, Shane dan juga anak AG punya porsi masing-masing dalam penganiayaan David Ozora. Dari konstruksi dakwaan yang dibacakan jaksa pada Senin kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mario Dandi dan Shane serta anak AG sudah terlibat sejak rencana penganiayaan disusun. Kita akan ulas satu persatu saudara. Yang pertama untuk Mario Dandi yang merencanakan hingga menganiaya fisik secara langsung, jaksa mendakwa untuk KUHP dengan pasal penganiayaan berat terencana dengan ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara. Nah, ada 3 pasal KUHP yang dikenakan. Yang pertama adalah pasal 355 ayat 1 dan 353 ayat 2 serta pasal 55 ayat 1. Nah, pada dakwaan kedua, jaksa melapisnya saudara dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu di pasal 76 dan juga pasal 80 ayat 2. Ini keduanya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari pasal yang didakwakan kita bergeser melihat kronologisnya. Jadi ini semua berawal dari asmaranya David dan juga anak AG yang putus pada awal Januari 2023. Tapi setelah keduanya putus mereka tetap bertemu. Nah, urusan pertemuan di tanggal 17 Januari atau 7 Januari 2023 ini dilaporkan oleh Anastasia Amanda atau yang dipanggil Amanda pada dini hari 30 Januari 2023. Nah, laporan Amanda di 30 Januari 2023 ini di sebuah klub malam pertemuannya memantik kemarahan Mario. Lalu dalam kondisi marah saudara, Mario merencanakan menganiaya David. Setelah marah lalu merencanakan penganiayaan, lalu David atau mengonfirmasi cerita Amanda kepada anak AG setelah pertemuan dengan David. Anak AG akhirnya diajak dalam perencanaan menganiaya David. Setelah itu saudara, Mario juga mengajak temannya yaitu Shane Lucas menganiaya David. Anak AG mengelabui David untuk mengembalikan kartu pelajarnya. Setelah tahu lokasi David, Mario, Shane Lucas dan juga anak AG menemui David. Nah, saat itu David tidak mengetahui kalau anak AG membawa serta Mario dan juga Shane. Lalu di dalam mobil dalam kondisi marah, Mario diprovokasi Shane untuk memukul David. Kemudian masih di dalam mobil Rubicon, Mario meminta Shane merekam adegan penganiayaan dengan kamera ponsel. Sementara anak AG ini mengelabui David yang juga tidak mau keluar rumah. Anak AG lalu bilang datang bersama tantenya. David ketika keluar kaget saat melihat Mario. Lalu Mario merangkul kepala David sambil keluar rumah. Lalu Mario menyuruh David push up sambil bersikap tobat. Nah, peran anak AG di sini melihat adegan, sementara Shane tugasnya merekam seluruh adegan penganiayaan. Saat David melakukan sikap tobat yang diminta oleh Mario, ini Mario mulai menganiaya atau Mario tetap menganiaya David meskipun tubuh David sebenarnya sudah tidak bergerak, seperti pingsan begitu. Sementara Shane tetap merekam penganiayaan Mario terhadap David. Saat ini saudara, dengan pasal berlapis, ada KUHP dan juga ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Mario dan juga Shane diancam maksimal penjara 12 tahun. Anak AG karena kategorinya masih anak-anak, meskipun sebenarnya terlibat pidana penganiayaan, ini dikenakan hukum Undang-Undang Perlindungan Anak. Hingga vonis banding, hukuman anak AG adalah 3 tahun 6 bulan penjara. Kita tinggalkan kasus ini yang masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara.